dia ingin dia lebih apa namanya egosentris. Egosentris itu jadi dia yang ingin, seperti kita punya pasangan itu kan harus saling menerima dan saling melengkapi, saling Nah, mengerti. poinnya di situ. Poinnya di situ. Karena kita untuk menikah ini kan untuk saling melengkapi, benar tidak? Ya. Berarti kita ini masih banyak kekurangan. Nah, masalahnya yang baik ini dia merasa dirinya lebih baik gitu. Dia merasa dirinya lebih baik Dari pasangannya, dan berarti itu bukan manusia, iblis. Karena iblis yang merasa lebih baik daripada orang lain. Kalau di dalam Islam itu ketika Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan Adam, maka Allah panggil iblis untuk sujud kepada Adam. Maka apa kata Nabiullah Adam? Ana khairum minhum, aku lebih baik daripada dia, aku lebih mulia daripada dia. Jadi kalau ada sifat-sifat orang yang dalam hatinya, oh saya lebih baik daripada dia, iblis. Saya pun analogi. Analogi ini sudah salah. Piring plastik ya, antara piring plastik dan piring kaca. Menurut Bang Loding ini sama-sama piring. Nah, piring kaca ini baik tidak? Baik. Piring plastik baik tidak? Baik. Nah, yang mana yang terbaik di antara kedua itu? Dua-dua baik. Tidak. Kalau piring kaca jatuh pecah. Kalau piring plastik jatuh berkali-kali tidak akan pecah. Berarti yang terbaik adalah plastik. Salah, plastik itu kan palsu. Iya. Berarti piring plastik adalah yang terbaik. Artinya baik, semua baik. Tapi yang terbaik pasti ada. Tasya, Di antara yang terbaik itu pasti Tasya, ada. ketika laki-laki mendekati seorang perempuan itu pasti dia berlomba-lomba untuk menunjukkan kebaikan, bahwa dia lebih baik daripada orang lain, entah dengan kata-kata, entah dengan pelayanan. Tapi ketika apa yang dia sudah inginkan dia dapatkan, oh sudah, kamu tahu enggak? Nelayan itu kalau mancing ikan kan, dia selalu kasih umpan. Tapi kalau sudah dapat ikan, apakah dia kasih umpan lagi? Kan tidak. Gini ya, gambaran yang dari mantan kan, dia seperti mendapat kue bolu yang paling enak, yang paling indah. Nah, terus dia pegang tuh kuenya, dia nggak ingin orang lain itu melihat kuenya, tidak ingin ikut memandang kuenya. Akhirnya dia memegang erat kuenya itu. Dia nggak boleh, pokoknya nggak boleh, ini punya saya, ini saya yang dapat, seperti itu. Tanpa dia sadari, pas saat dia buka, kue itu sudah hancur. Seperti itu. Tahu Begini. kan gambarannya? Ya, saya tahu analoginya. Putri kalau di Kristen itu sama ndak pengajarannya seperti ini. Contohnya begini. Segala sesuatu yang ada sama kita ini adalah titipan Tuhan. Betul kan? Nah, jadi Tuhan itu bisa ambil segala sesuatu yang dititipkan kepada kita itu dengan cara hilang, cara dijual, cara rusak. Contohnya ini HP. HP ini titipan Tuhan kepada saya. Tuhan bisa ambil dengan cara jual, Tuhan bisa ambil dengan cara hilang, Tuhan bisa ambil dengan cara rusak. Itu cara Tuhan mengambil titipannya yang sudah tidak ada lagi. Saya berhak untuk memegang titipan itu. Jadi kalau di dalam hati kita, dengar. Jadi kita tanamkan di dalam hati kita, anak, istri, suami, harta, pangkat, jabatan, itu titipan Tuhan kepada kita. Satu kali saat dia akan meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan dia. Begitu. Semua itu hanya titipan semua. Tetapi ada sesuatu yang terbaik yang bisa kita ambil. Contoh HP, soal HP nih. Ya kan, semua HP itu baik. Bisa online, bisa sosial media, bisa buka TikTok. Tetapi apakah yang terbaik? Menurut kita, setiap orang kan menurut versi yang terbaiknya itu beda-beda. Menurut Putri, yang terbaik ini seperti ini, berbeda dengan saya. Terbaiknya belum tentu sama dengan Putri. Misalnya iPhone itu menurut saya itu yang terbaik. Tapi menurut Putri itu bukan terbaik. Tetapi iPhone itu biasa-biasa aja. Tapi apa yang lain Android lebih terbaik. Gitu. Kamu ukur, oke sabar, kamu ukur orang yang baik dan terbaik itu dari caranya apa? Dari mana? Kamu mengukur itu. Coba saya tanya sama kamu. Kamu mengukur sesuatu benda atau sesuatu hal itu, oh ini baik, ini terbaik, itu dari apa? Dari apa itu? Dari spesifikasinya, dari HP itu.
Dari apa kamu? Misalnya kamu mengukur bahwa lelaki ini baik, lelaki ini yang terbaik. Kamu ukur dari mana itu? Kalau dari karakter, kalau dari pasangan itu dari karakter. Contoh, nggak semua laki-laki bertanggung jawab, nggak semua laki-laki bisa dipegang omongannya, nggak semua laki-laki itu benar-benar tulus. Nah ini sampingnya ini. Seharusnya Tasya ini begini Tasya. Kalau kita mau ukur orang itu baik dengan tidak baik itu kita lihat dari ketaatannya kepada Tuhan. Karena ingat yang membolak-balik hati manusia itu hanya Tuhan. Saya berbuat sabar. Saya berbuat baik. Ya dengar dulu. Belum tentu dia taat terhadap Tuhannya, tapi dia tidak bisa mempraktekkan gini. Dia mungkin tahu semua isi Alkitab. Ya, tapi dia tidak tahu cara mempraktekannya kepada terutama yang paling dekat itu adalah pasangannya. Betul. Jadi banyak orang yang sok rohani bertopeng doang. Sok rohani, tahu Jadi firman jangan Tuhan. dia mau dia ustadz, dia mau pendeta, belum tentu dia menjalankan perintah-perintah yang diperintahkan Tuhannya. Tuhan tahu tidak yang terbaik buat kita, Putri? Pastilah, nggak mungkin. Oke. Apakah Putri mau yang terbaik? Ya pastilah. Oke. Perbaiki hubunganmu dengan Tuhan, maka Tuhan akan memperbaiki hubunganmu dengan begitu. Jadi, kalau di dalam Islam itu begini. Man wajada Allah wajada kulla syai, man faqada Allah faqada kulla syai. Barang siapa yang dapati Allah maka dia akan dapat segala-galanya, barang siapa yang kehilangan Allah maka dia kehilangan segala-galanya. Saya berbuat baik kepada kalian berdua itu bukan karena kalian berbuat baik kepada saya, tidak. Tetapi saya berbuat baik kepada kalian berdua itu karena perintah Tuhan kepada saya, mengasihi hablum minallah wa hablum minan nas. Perbaiki hubunganmu dengan Allah dan perbaiki hubunganmu dengan manusia. Jadi saya berbuat baik kepada kalian berdua bukan karena kalian berdua berbuat baik kepada saya, tapi itu karena perintah Tuhan kepada saya. Berbuat baiklah sesama manusia. Begitu. Kalau sekarang begini, kalau Putri mengatakan dia mengamalkan apa yang ada di dalam Bible. Misalnya begitu, apa yang isi di dalam kitab suci dia mengamalkan. Bagaimana ketika ini, mohon maaf ya, saya cuma minta solusi dari kalian. Kalau seandainya dia mengamalkan apa yang isi di dalam Bible, bagaimana dengan marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari? Kata mari itu mengajak loh. Kenapa larinya ke situ? Nah itu kan kitab suci juga. Coba. Itu kan gini, itu adalah lagu-lagu pujian. Itu bukan untuk lagu? Itu pujian, itu syair. Apa? Ya, bahwa apa ini? Itu bukan syair, Putri. Itu kata-kata menceritakan tentang ada wanita pesundal. Perikopnya itu. Kau juga tidak baca Bible kau. 7:18. Tentang apa? Amsal 7:18. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari. Oh, itu kamu baca ayat yang satunya, Amsal 7 ayat 1 itu apa? Iya, itu kan itu nasihat wanita yang bersundal. Begitu, tidak boleh pergi dengan perempuan-perempuan lain. Itu pinggir jalan. Begitu, itu nasihat itu supaya kamu tidak sembarangan ke perempuan-perempuan, dibelurkan perempuan, itu nggak boleh. Itu larangan. Coba saya tanya sama Tasya nih. Tasya, kamu sekarang sudah meyakini, kamu sudah yakin dalam hati kamu bahwa pasangan kamu yang ada sekarang itu yang terbaik? Iya. Yang terbaik. Direkam nih. Oke. Balodi bantu tidak istrinya cuci baju? Kenapa? Bantu tidak istri cuci baju? Iya, lain kali bantu, lain kali tidak. Terus bantu tidak masak-masak? Lain kali saya masak buat dia kok, kalau dia sakit. Bantu tidak mengerjakan pekerjaan rumah? Iya, saya biasa nyapu, tapi kalau saya sudah anak, saya perintahkan anak saya. Sakit aja ya. Kalau istrinya sakit aja ya bantu. Iya, begini Tasya sama sahabat jangan. Jadi waktu istrinya sakit aja. Iya, kalau istri sakit saya bantu, kalau tidak sakit suami ya yang baik itu bukan pada saat wanitanya itu sedang jatuh lemah. Jadi saling melengkapi itu. Jadi gini, tugas rumah itu bukan harus kepada perempuan.
Ingat itu. Betul. Tugas rumah itu Nah. adalah tugas bersama, bukan pada saat Iya. laki itu sedang sakit. Pada sedang sakit Kalau baru sakit, saya baru kalau saya sakit ini. tulang ya pasti semua Ya, laki-laki dengan- akan melakukan. Ini tuh namanya Dengar apa? dulu. Kamu mencari pembantu bukan pasangan. Betul, Dengar dulu. kamu mencari pasangan bukan babu. Dia Kamu ngomong kasih nafkah doang, uang setiap bulan, setiap hari kita kasih nafkah doang. Perempuan juga bisa cari duit, bos. Jangan Sabar, merendahkan iya, perempuan. Janda-janda di luar sana lebih kaya, lebih kaya daripada kalian Urusan rumah laki-laki. bukan pada saat pasangan kita itu jatuh lemah. Misalnya, pada saat istrinya sedang sakit baru kamu bantu. Jangan. Nah, istrinya Bang Loding ini pasti senang ini. Sudah. Istrinya Bang Loding Sudah. senang aja. Saya suruh Bang Loding ini sekarang kerja di rumah. Bang Loding harus bantu-bantu istrinya. Pertama, Sudah, boleh. bantu-bantu Boleh, cuci saya- baju baru. Kadang terkadang saya ini juga seperti tungtung. Pelan-pelan dulu. Begini. Ukuran lelaki yang baik kepada ukuran suami yang baik kepada istri itu bukan diukur dari ketika istrimu apa dia bantu dia begini, itu bonus. Ukuran yang baik itu jadi begini Putri, di dalam Islam itu ada 5 hak istri kepada suami. Jika suami sudah berikan 5 itu tetapi istri menuntut lebih, maka istri itu boleh kita ceraikan. Ada 5 hak istri kepada Waduh. suami. Dengar dulu. Jadi gini, Dicerai jadi pernikahan bagi Bang Loding itu satu kontrak. Iya, satu kontrak dong. Ada, kalau tidak cocok, Kontrak. diputuskan. Kalau tidak cocok, diputuskan. Itu kan sama, perjanjian kontrak di dalam perusahaan. Tapi tidak Putri. Nah, contohnya di perusahaannya Putri ya, di perusahaan Putri. Kalau Putri tidak sesuai dengan apa yang bosnya mau, dia bisa diputuskan kontrak. Oke, Tasya. Tanya sama pasanganmu, Tasya, dia tahu tidak? Dia tahu tidak di dalam kekristenan apa 5 hak istri kepada suami? Apa? Kelemahan istri. 5 hak istri kepada suami. 5 Oke, hak. saya tanya ya. Apa itu dia tahu tidak? Kamu tahu tidak 5 hak istri? Tahu tidak 5 hak istri? Tidak tahu. Nggak tahu? Nah. Nggak tahu dia. Masa dia ketawa dengan Loding? Nggak boleh diketawain. Ini Tidak punya hati. Oke, mau dicatat tidak? Mau dicatat tidak ini? Saya diam, Tasya diam dulu. Saya kasih lihat. Saya bilang 5 hak istri kepada suami. Yang pertama makanan. Itu hak istri kepada suami. Makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Itu 5 hak istri kepada suami. Begitu. Makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Itu Jika kayaknya suami nggak perlu dituntut beda. sabar dulu. Semua orang itu punya naluri untuk menafkahi. Ini bukan masalah naluri. Ini rumah, dia sudah siapkan rumah. Terus uang, dia sudah siapkan uang. Tanpa perlu tahu 5 hak istri. Berarti lebih pintar loh dia. Tanpa dia belajar tentang 5 hak istri, dia sudah tahu. Dia sudah melakukan itu. Berarti dia lebih hebat dong dari Anda. Oke, kamu tanya ulang sama dia. Apa ya bilang ini fitrah perempuan? Dengar. Kalau Ketetapan gini ya, perempuan. kalau di dalam kekristenan tidak perlu hak-hak, ya. Iya, tidak perlu Di dalam hak-hak loh. kekristenan itu adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Betul. Kalau itu diri kita sendiri kan, Kami yang kita apa ya, butuh rumah, ya kan, kita butuh baju. menyakiti, tidak mengasih makan atau tidak memperhatikan, apakah itu juga yang diperlakukan terhadap dirimu? Betul. Gimana saya mau jelaskan ini dua sudah potong-potong. Ini, dalam Lama-lama pasangan itu tidak perlu hak-hak karena pas dalam menjalin hubungan itu bukan suatu kontrak. Putri, jangan Kalau tidak cocok, diputuskan. nanti Kalau di dalam pernikahan tidak boleh kamu gitu. Kalau tidak cocok, ya harus terima. Itu konsekuensinya dalam pernikahan Kristen. Tidak boleh cerai. Ingat. Perempuan itu bisa ingat ya. Hak istri kepada suami itu ada 5. Ya, itu satu. Yang kedua, perempuan itu tenang. Yang penting ada 3. Perempuan itu bisa tenang apabila ada 3. Dan ini kalian tidak bisa tolak. Kalian kalau tolak berarti kalian bukan perempuan. Tahu tidak?
Ada 3. Perempuan itu bisa tenang, yang penting ada 3. Apa uang? Nah, apalagi coba? Uang. Terus apa lagi? Perhatian. Apa lagi? Ada 3 S. Oh, uang. Salah. Perempuan bisa Tasya. Tasya, dengar. Perempuan itu tenang. Perempuan itu bisa tenang apabila ada 3. Yang pertama kertas, yang kedua beras, yang ketiga keras. Kalau loyo mana main? Tapi kertas. Apa? Kertas apa ini kertas? Apa yang masuk kertas? Oh, uang, kertas, Beras keras. beras. Iya. Uang ini bisa beli beras. Memang kamu tidak suka keras? Bukan masalah itu. Uang. Itu juga uang, kertas. Bukan dulu. Ya. Kan ada uang. Kertas, beras, dan keras. Nah, beras ini bisa dibeli dari uang. Gimana sih? Iya, betul, sudah, makanya itu 3 S kan, kertas, beras, dan keras. Kalau kamu sudah punya kertas dan beras, tapi kalau tidak keras, maka dia cari keras yang lain. Begitu. Gini, kalau cuma 3 syarat itu, tapi Bukan kalau 3 nggak ada syarat. sayang, Itu nggak yang ada membuat- cinta buat apa? Dengar dulu, itu bukan 3 syarat. Itu 3 yang Kalau membuat. 3 hal Dengar itu, dulu. tapi orang itu tidak ada cinta, tidak ada sayang, bagaimana? Kalau sudah menikah, buat apa tidak ada cinta lagi, Putri? Emang nikah dipaksakan? Ini kita berbicara, dengar dulu. Ini kita berbicara Ini kan dalam. syaratnya 3, syaratnya Iya, 3. ini bukan syarat. Ya. Bukan, Nah, dengar. kalau syaratnya Ini 3 itu, tapi tidak ada cinta, gimana? Ini kita berbicara dalam lingkup rumah tangga. Kalau rumah tangga itu berarti orang sudah menikah, bukan rumah kebun yang kita bicara ini. Iya, sekarang banyak loh rumah tangga karena jodoh. Apakah jodoh? Iya, dan awet juga loh, Bang Rudin. Walaupun mereka itu menikah karena dijodohkan. Coba saya sampaikan kepada kalian berdua. Kalian berdua butuh kertas atau tidak? Butuh dong, kertas. Beras butuh atau Saya tidak? butuh kertas. Ya, butuh lah. Uang. Saya butuh ATM. Oke, Ya, kalian butuh ya. kalian butuh uang. Kalian butuh beras atau tidak? Butuh. Butuh yang keras atau tidak? Ya, butuh lah. Makanya itu. Ya. Terus, yang keras itu apa? Tasya, kamu mengerti sekarang, dengar dulu Tasya. Sekarang kalau kamu dengar dulu. Sekarang kalau kamu mengatakan bahwa oh ini apa yang sekarang pasangan yang berada dengan saya ini adalah pasangan yang terbaik. Hati-hati loh. Ketika kamu menemukan yang lebih baik daripada dia, karena pemikiran kamu itu ukur yang terbaik itu bagaimana? Coba, sementara, sabar dulu, dengar dulu. Sementara kita menikah ini itu menutupi agar kita apa saling melengkapi. Berarti kita ini punya kekurangan semua. Begitu. Kita semua itu punya kekurangan, tapi di dalam pernikahan Kristen itu tidak boleh ada perceraian. Jadi setiap ketika saya memilih untuk memutuskan untuk menikah dengan orang itu, berarti orang itu adalah yang terbaik karena saya sudah memantapkan hati untuk memilih dia. Kalau dia KDRT bisa Beda dengan melodi. bisa cerai atau tidak kalau dia KDRT? Kalau KDRT bisa bercerai tapi tidak boleh menikah lagi. Konsekuensinya tidak boleh menikah. Oke. Baik, ketika kamu sudah menikah ini, terus pelayanannya di ini kita berbicara tentang rumah tangga ya. Ketika pelayanannya di atas ranjang kurang bagus, kurang memuaskan begitu, pertahankan atau tidak? Lemah dia, lemah. Jangan. Lemah. Bagaimana tanggapan? Lemah dia sudah cukup gini. Coba. Ya, itu kan bisa diobati dulu, mungkin caranya. Ya sudah. Itulah namanya. Gini, dalam hubungan itu kita tidak bisa menerima kelebihannya. Kita juga harus terima kelemahannya.
Makanya itu tadi Putri. Makanya kalau di Islam, dengar dulu, jangan dulu kalian bantah. Dengar dulu. Jangan mas itu yang lemak leto-leto, nggak boleh lah gitu. Bukan itu yang kita bahas. Dengar dulu. Jadi kalau pada saat pasangan kita sakit tidak bisa melayani, apakah kita akan meninggalkannya? Tidak. Makanya di dalam kekristenan itu apa? Saling menyayangi dan mencintai seperti dirimu sendiri. Kalau dia gila, Makanya di gila, dalam kekristenan itu adalah bukan dilihat dari fisik atau kelemahannya, kalau dia gila, tapi ya tetap kita terima lah. Mau dia gila kah, mau dia impoten kah? kalau dia lotoy, Ya. lotoy, Putri terima. Lihat apa impotensi. salah omong si Putri. Makanya Putri terima impoten. Itulah di dalam kekristenan itu ajarannya itu bukan apa yang dilihat fisik, tapi apa yang dilihat cara dia memperhatikan kita. Cara dia menjaga pasangannya itu dengan terima baik itu buruk dan baiknya. Makanya itu tadi Putri, kalau di dalam Islam ada 5 hak istri kepada suami: makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Kalau kita sudah menikah, maka kita berikan istri kita makanan secukupnya. Misalnya dia 1 hari makan 3 kali, kita berikan. Habis itu pakaian. Terkadang pakaian ini istri kita tinggi 160 cm, dikasih pakaian cuma 50 cm. Akhirnya yang di atas semakin ke bawah, yang di bawah semakin ke atas, ketemu di tengah banyak dakinya. Gini ya, makanan lengkap 3 kali sehari, uangnya jalan, tapi dia sekalinya banyak selingkuhannya di belakang. Gimana? Buktinya? Bagaimana? Dia tercukupi nih istri, tapi suaminya ini tidak punya cinta, tapi dia punya cinta yang lain. Bagaimana? Bagaimana tidak punya cinta kalau sudah menikah? Belum tentu menikah itu karena cinta, bisa karena dijodohkan. Emang ada orang menikah tanpa cinta? Ada karena dijodohkan. Ada. Banyak yang orang yang beda-bedaan itu. Yang dijodohkan tuh bukan karena cinta. Mana salah satu contoh? Satu mana? Yang mana? Yang mana? Menikah tanpa Nurbaya, cinta? Siti Nurbaya. Belah. Siapa lagi ya? Siapa lagi ya? Ada sih banyak tuh artis-artis yang masa-masa tua gitu, artis tua. Itu biasanya dijodohkan. Nah, kalau kalian mengatakan begitu, itu gunanya itu adalah agama, karena agama itu adalah aturan kehidupan kita agar bisa menjadi lebih baik, biar kita tidak melangkah yang salah. Jangan dulu potong. Makanya di dalam Islam itu ada 5 hak istri kepada suami: makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Jika kita sudah kasih 5 itu dan dia menuntut lebih dari kemampuan kita, maka boleh kita tinggalkan dia, cari yang lain. Begitu, itu aturan. Karena dia punya hak cuma 5. Kutanya sama kalian berdua dulu ya. Ingat, kutanya sama kalian berdua nih. Misalnya nih Tasya. Ini khusus Tasya, Putri diam dulu ya. Tasya, kamu sudah menikah sama pacarmu sekarang ya, misalnya nih, sudah menikah. Nah, terus berkelahilah kamu dengan mertua kamu. Mertua kamu itu, ya, suami kamu punya ibu, berkelahilah kalian berdua. Datanglah suami kamu. Dengar dulu. Iya, kamu berkelahi sama ibu suami kamu, mertua, ya. Kamu berkelahi sama mertua nih. Datanglah suami kamu mengatakan begini, Tasya sayang, sebenarnya ibu itu dia mau kamu itu harus begini loh. Sebenarnya ibu itu sayang sekali sama kamu. Bahkan dia belikan kamu ini cincin loh, untuk berikan kepada kamu ini. Dia sangat sayang kepada kamu. Setelah itu suami kamu pergi kepada ibu kamu mengatakan begini, ibu, sebenarnya Tasya itu dia sayang sama ibu, cuma dia agak gengsi, maklumlah dia masih muda. Akhirnya, tapi itu semua suami kamu itu sampaikan, tapi berbohong. Tapi kamu sama ibu mertua ini akhirnya jadi akrab, jadi saling sayang-sayang.
Padahal dia berbohong, dia sampaikan kepada kamu lain, disampaikan kepada ibu kamu lain. Padahal itu hanya dia berbohong. Tapi hubungan kalian itu jadi akrab, jadi baik-baik. Itu boleh atau tidak? Nggak boleh. Pokoknya nggak boleh ada kebohongan. Berarti kalau kamu berkelahi sama orang tua kamu, suami kamu diam saja begitu. Ada namanya kecerdikan. Cerdik seperti ular, cerdik seperti merpati. Jadi kita harus itu cerdik, bukan bohong. Apa gunanya ini? Kecerdikan itu penting, bukan dengan cara bohong. Kalau bohong, kalau kamu membohongi istri kamu, itu akan menimbulkan kecurigaan terus menerus. Pasti istrimu tidak akan mempercayai kamu. Tapi kalau kamu cerdik, tidak bohong, itu bisa membuat istri kita itu bisa percaya juga. Tetapi kecerdikan itu membuat tidak bohong, jadinya ada cara-caranya dong. Oke, baik. Poin kedua ya, poin kedua. Putri dengar baik-baik ini si Tasya ya. Putri dengar baik-baik. Misalnya nih, suami kamu ini adalah seorang intelijen, lagi menyamar. Suami kamu seorang intelijen lagi menyamar nih, mau menangkap satu kasus narkoboi misalnya nih. Tapi datanglah orang-orang itu, Tasya, suami kamu itu emang intelijen atau bukan sih? Apa yang kamu jawab? Sementara dia lagi menyamar. Oke, lagi menyamar. Mau tahu atau tahu banget? Mau tahu aku kepo banget. Kepo banget. Coba, ditanya. Tasya, suami kamu itu seorang intelijen atau bukan sih? Kepo banget sih lo. Hanya kamu cakar-cakaran lah sama tetangga. Itulah Tasya, itulah agama itu datang membawa solusi karena kita ini akan dipertemukan dengan dua mudarat, dua kesusahan. Maka dengar dulu, kita akan mendapatkan dengan dua kesulitan. Bagaimanakah ketika kita mendapat dua kesulitan itu, maka Islam datang membawa solusi, mengambil kesulitan yang kecil untuk meringankan kesulitan yang besar. Itu boleh. Makanya dalam Islam itu boleh berbohong dalam 3 hal. Mendamaikan orang. Contoh tadi, suami kamu intelijen, mau pecahkan satu kasus. Tiba-tiba datanglah orang, Tasya, suami kamu itu intelijen ya? Terus kamu bilang, oh iya, hancurlah karir suamimu. Aku iya, mau tahu atau tahu banget. Kalau Putri bagaimana Putri? Tasya ini masih lagi. Kalau Putri bagaimana itu? Kalau seandainya begini. Dari awal hubungan karena kebohongan itu tidak akan pernah bisa langgeng ya. Karena Putri, pertama itu adalah yang dipegang bagi pasangan itu adalah kejujuran. Kejujuran itu adalah yang utama, kedua kesetiaan, 3 kepercayaan. Oke, Putri. Yang benar. Oke, baik. Sekarang Putri punya, misalnya Putri dapat jodoh ini seorang anggota Intel. Dia lagi menyamar untuk menangkap satu bandar narkoboi. Dia lagi menyamar. Terus datanglah orang tanya sama Putri, Putri, apakah suami kamu itu Intel? Apa yang kamu jawab? Saya akan bilang dia adalah petugas. Masa ditanya lain jawab lain? Iya, oke. Terus apakah mau saya baik. bilang apa? Oh iya. Oke, berarti suami kamu itu petugas. Apakah suami kamu itu petugas Intel? Kamu tahu dari mana dia Intel gitu dulu? Gara-gara jerdiknya. Tapi kalau ini kurang mau jauh. Kalau ini kurang mau jauh. Gitu. Pada buktinya dulu begitu. Oke. Yang kedua, sabar, yang kedua Putri. Yang kedua, ini Tasya diam dulu. Yang kedua Putri, kamu punya adik perempuan ini. Datanglah perampok ke rumah kalian ini. Akhirnya adik perempuan kamu ini sembunyi di kamar. Terus datang perampok sudah dengan pisau ini di leher kamu. Kamu tunjukkan di mana persembunyian adik kamu. Kalau tidak, saya bunuh kamu. Kamu tunjukkan atau tidak? Sementara kamu tahu dia bersembunyi. Seperti itu. Di mana? Ditanya sama perampok. Di mana adik kamu bersembunyi? Padahal kamu tahu dia di kamar nih, sudah dicari. Saya tanya, kenapa kamu mencari adik saya? Saya mau perkosa misalnya kalau begitu. Kamu ambil aja barangnya semua. Oh, itu tidak berbohong. Kalau mau ambil semua. Bukan.
Saya tidak butuh barang. Yang saya tanya di mana adik? Dia tanya begini. Kalau dia Di tahu, mana? Kalau saya begini, Bang Edwin. Dengar. Yang dia tanya begini, Ada Put. mana? Ya, Ada yang paling pertama. Dengar dulu. Ada yang paling kedua, ada Saya yang tanya paling adik kedua. saya ada 5, adik saya yang pertama itu ada di bawah, adik saya Oke, kedua. oke, sabar. Nah, iya, begitu. Misalnya nih, dengar. Saya tanya ada yang Putri, misalnya, dengar dulu. Adikmu cuma satu, misalnya nih, kan? Datanglah perampok ke rumah kamu, sudah disandra semua, adik kamu sembunyi di kamar, tidak kamu tahu, kamu bilang, kamu sembunyi di situ ya. Kalau kamu sembunyi di situ, perampok tidak tahu, karena mereka tujuan untuk tangkap kamu, mau memperkosa kamu. Baik, tiba-tiba datanglah perampok tanya sama Putri, Putri, di mana tempat persembunyian adik kamu? Kamu tahu atau tidak di mana dia bersembunyi? Apa yang kamu jawab? Kalau saya bilang apa haknya kamu mencari adik saya? Kalau Dia kamu bilang, ambil barang ya ambil barang saja. tidak, saya tanya di mana adik kamu? Kamu harus jawab jujur di mana? Kamu jawab jujur tidak? Saya bilang ada Ya, kita kepentingan. ini kita sudah pengancaman. Itu udah pengancam. Iya, namanya juga perampok. Ini kan bicara tentang konteks Ada cara perampok. cerdik bukan? Ada cara cerdik kita untuk bisa dapat berpikir. Kok bisa telepon polisi? Oke, Tasya, cerdik seperti apa? Cerdik harus seperti apa? Ular itu iblis atau bukan? Ular apa dulu? Ular tua. Bukan lagi ini. Ular yang begini. Bukan ular. Bentar dulu. Jadi setiap hal di dalam Alkitab itu semua memakai ular, singa, burung merpati, ya, ular. Semua pakai semua itu lambang. Kenapa ular dilambangkan ular? Kenapa iblis dilambangkan ular? Karena kecerdikannya ular, bukan artinya iblis itu ular. Iya. Namanya ras terkuat di bumi ya, kita kalah saja teman. Oke, mau pamit turun dulu. Ya, Gimana? turun juga ya. Turunlah dulu, saya sama Putri pacaran dulu. Makasih ya Bang Loding. Oke, siap Putri. Terima kasih sudah. Bang Billy kemana? Bang Billy. Kenapa kamu sama Bang Billy? Putus. Kamu selingkuh. Enak aja. Enggak. Oh, Bang Billy yang selingkuh. Saya gini bukan. Saya sudah analogikan pada saat dia dikasih kue, dia tidak mau kue itu dilihat orang. Akhirnya dia pegang kue itu erat-erat. Pada saat dia mau Hancur. ini, kue itu sudah hancur. Oke, berarti kamu selalu dibatasi ruang dan waktu begitu. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Status kamu itu sudah menjadi suaminya, sudah menjadi istrinya apa belum? Masih pacar. Oh, enggak boleh kalau masih pacaran. Makanya itu di dalam Islam itu tidak ada pacaran, yang ada itu ta'aruf. Kalau ta'aruf mengenal body, kalau pacaran mengenal body. Nih, ku pesan sama kamu. Coba Putri tutup pakai kerudung begitu. Ya sudah. Asyhadu. Oke lah Putri. Pokoknya semoga Putri dapat yang terbang. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Bagaimana bisa kalian ditanya? Itulah kan, ditanya apa jawab apa. Loading gatal. Iya, saya kalau sama janda Kristus saya gatal, Bang. Ya, kalau sama janda Kristus memang saya gatal. Gatal pengen menyelamatkan mereka dari kesesatan yang mereka anut begitu. Masalah mau nikah lagi atau tidak itu ya kita tunggu lampu hijau dari rumah, Bang, ya. Gitu. Gitu. Silakan pasien selanjutnya. Banyak dustanya tadi, ya, berdusta dalam segala hal kan. Makanya itulah Islam datang kepada kita itu memberikan solusi. Agama itu memberikan solusi karena kita akan dipertemukan dengan dua kesulitan. Ketika kita sudah dipertemukan dengan dua kesulitan, maka bagaimana Islam mendatangkan solusi kepada kita? Mengambil apa mudarat yang kecil untuk meringankan mudarat yang besar.
itu poligami itu adalah solusi ketika kita menikah, istri kita gila atau istri kita stroke, tidak bisa melayani kita nafkah dan batin, tapi kita masih cinta dia, maka solusinya menikah lagi boleh, begitu. Tetapi apabila kamu mampu berlaku adil, kalau tidak mampu adil ya satu saja. Terkadang kita semua ini satu pun kita takut kan, apalagi dua. Satu saja kita mau ke warung situ langsung tanya, mau kemana kamu? Apalagi dua, di kamar saja kita itu. Jadi Islam, agama itu harus, karena Kristen ini bukanlah agama, makanya mereka tidak ada solusi. Contohnya, anak kita mau operasi, kalau tidak operasi anak kita bisa mati. Salah satunya harus kita bayar uang operasi, baru operasi itu bisa dijalankan. Kita tidak punya uang, jalan satu-satunya sudah tidak ada jalan lain. Kita sudah cari pinjaman kemana-mana tidak dapat. Jalan satu-satunya itu kita bisa mendapatkan uang itu hanya dengan riba. Dengan riba, misalnya ambil simpan pinjam koperasi begitu, hanya dengan riba. Kalau kita tidak bayar operasi, maka anak kita tidak dioperasi bisa mati. Kalau kita ambil riba, ini pun dosa. Bagaimana Islam mendatangkan solusi? Ambil mudarat yang kecil untuk meringankan mudarat yang besar. Kita tersesat di hutan, babi hukumnya haram. Tetapi ketika kita tersesat di hutan, dan tidak ada makanan yang bisa kita makan. Kalau tidak makan kita mati. Ada babi, ya kita ambil babi kita makan. Kalau ada kecap sama nasi ya tidak masalah. Untuk menghilangkan rasa lapar kita. Begitu Islam mendatangkan solusi. Apakah langsung babi itu haram? Ya tetap haram. Atau babi itu halal? Tetap haram. Tetapi itu diperbolehkan. Karena hukum dalam fikih itu ada halal, ada makruh, ada mubah, ada sunnah, ada halal, haram, makruh, mubah, dan sunnah. Begitu. Jadi Islam itu diatur dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Dan kehidupan kita hari-hari ini kita mendapat mudarat. Mudarat yang dimana itu, kesulitan yang dimana itu akan bertepatan dengan dua kesulitan. Kita mau memilih yang mana? Diperbolehkan mengambil kesulitan yang kecil dengan tujuan meringankan kesulitan yang besar. Begitu. Oh, itu kan yang mati dan menghidupkan kan adalah Allah. Saya tidak mau ambil riba, dosa itu. Biar Allah tolong kepada kita. La ilaha illallah. Begitu teman-temannya. Jadi Islam itu diberikan solusi. Mereka itu selagi kalau pasti tadi jawabannya itu memang mentok itu. Tadi tidak bisa jawab itu.